Keraduan Cinta Malika, episode 25, Seseorang yang Aku Sukai. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Berulang kali Angga menghubungi Karina, namun berulang kali pula diabaikan oleh kekasihnya itu. Karena sudah kesal diabaikan selama 3 hari, Angga terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas untuk menekan Karina. Aku mau kita bertemu. Kalau kamu tidak membalas chatku ini, maka aku akan ke kantormu. Itulah isi chat yang dibaca Karina pada ponselnya. Dan mau tidak mau, Karina terpaksa membalasnya. Bisa-bisanya dia mengancam aku. Bisa gawat kalau sampai dia datang ke kantor. Gumamnya. Rupanya, ia ingin menjadikan aksi protesnya itu sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan atasannya. Di samping itu, dengan ia mengabaikan Angga, bukan tidak mungkin Angga membelikan barang-barang mahal dan limited edition untuk membujuknya seperti yang biasa Angga lakukan. Pikirnya, sungguh wanita yang serakah. Angga menemui Karina di rumahnya sepulang dari kantor. Tak lupa dengan membawa serta tas yang dipesannya beberapa hari yang lalu untuk dihadiahkan kepada Karina. Aku minta maaf Karina. Aku terpaksa menerima perjodohan itu. Kamu tahu kan bagaimana papaku? Lalu, bagaimana dengan aku, Mas? Aku memegang erat janjimu yang akan menikahi aku. Tapi kamu malah mengingkarinya. Timpal Karina dengan manik yang berembun. Maaf, Karina. Angga meraih tubuh Karina dan direngkuhnya. Tapi kamu jangan khawatir. 3 bulan lagi aku akan cerai dengannya. Dan sebelum batas waktu 3 bulan itu, aku mohon bersabarlah. Angga melonggarkan pelukannya dan menatap dalam manik Karina. Kamu mau kan menungguku selama 3 bulan itu? Tanyanya. Lalu setelah 3 bulan itu, apa kamu akan menikahi aku? Tanya Karina. Iya Karina, aku pasti akan menikahi kamu. Jadi selama 3 bulan ke depan, kita jangan bertemu dulu. Kamu bisa kan? Lalu apa yang harus aku lakukan kalau aku kangen sama kamu, Mas? Tanya Karina lagi. Angga menghela nafas berat. Ia pun bingung dengan pertanyaan Karina. Baiklah, kalau kamu merasa kangen sama aku, kamu boleh mengirimiku pesan untuk bertemu di tempat biasa. Jawab Angga setelah beberapa saat. Oh iya, aku membelikan ini untukmu. Semoga kamu suka. Angga menyerahkan sebuah paper bag dan diterima dengan senyum yang mengembang oleh Karina. Wah, ini kan tas yang aku incar itu. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Oh iya, Karina. Kalau aku ingat-ingat, sudah sebulan ini kamu melarangku untuk datang ke kantormu. Kenapa? Senyum yang menghiasi wajah Karina seketika sirna oleh pertanyaan Angga barusan. Aku hanya tidak mau hubungan kita diketahui oleh teman kantorku. Kamu tahu sendiri kan, kalau papamu belum merestui hubungan kita. Dan kalau kita sudah mendapat restu dari papamu, jangankan teman kantorku, seluruh dunia pun aku ingin semuanya tahu tentang hubungan kita. Sahut Karina membuat Angga mengangguk-angguk kecil seraya tersenyum. Walau aku tidak serius terhadap Pak Rudi, tapi aku tidak mau kalau sampai Mas Angga tahu hubunganku dengannya. Batin Karina. Malika tengah berada di dapur ketika Angga tiba di rumah. Gegas, ia membersihkan tangannya dan menyambut kepulangan sang suami. Ia meraih tangan kanan Angga untuk ia cium, lalu menyodorkan keningnya untuk dicium oleh Angga. Bagaimana pekerjaan Mas hari ini? Tanyanya. Baik, jawab Angga singkat. Ya sudah, Mas mandilah. Habis salat maghrib, kita makan malam. Ucap Malika, kemudian kembali ke dapur. Cih, terdengar seperti perintah ibu ke anaknya saja. Batin Angga menatap punggung Malika sembari tersenyum. Astaga, apa yang kulakukan? Buru-buru Angga memasuki kamarnya agar tidak ketahuan oleh Malika. Kata papa, hari ini Mas pulangnya cepat. Mas habis dari mana? Tanya Malika di sela suapannya. Sial, apa cewek ini mulai menekan dan mengatur aku? Batin Angga. Mas jangan salah sangka.
Aku hanya ingin tahu keseharian Mas. Makanya aku menelpon Papa. Lanjut Malika. Aku habis bertemu dengan teman. Aku harap temannya Mas temui tadi seorang pria. Ucap Malika membuat Angga mengernyit. Mas mau tambah nasi? Tanya Malika mencairkan suasana. Sedikit saja, sahut Angga mengangkat piringnya. Hari-hari berlalu, tak terasa sudah sebulan sejak Malika dan Angga membuat kesepakatan. Meski awalnya sulit bagi Angga, tapi semakin ia mengikuti alur yang tercipta, semakin ia terbiasa dengan semua yang diterimanya dari Malika. Dan tanpa Angga sadari, ia merasa biasa-biasa saja walau tidak berhubungan lagi dengan Karina. Apa mungkin Malika telah memenuhi rongga hatinya? Entahlah. Seperti beberapa malam sebelumnya, Malika kembali bercerita tentang aktivitasnya selama seharian bekerja sebagai asisten. Dengan tenang, Angga mendengar seluruh cerita Malika sambil mengunyah perlahan buah yang disiapkan oleh Malika di depan TV. Jadi, perusahaan tempat kamu bekerja ada kerjasama dengan perusahaan KSK begitu? Iya, sahut Malika, lalu menggigit buah pir di tangannya. Belum lama sih, karena kontraknya baru keluar minggu lalu. Tambah Malika. Apa Mas tahu? Awal aku ke kantor KSK sebagai asisten Ibu Nurul, KSK seolah tidak mengenaliku. Setelah beberapa hari, dia menghubungiku dan menjelaskan semuanya. Ternyata, KSK seperti itu demi kebaikanku. Dan aku berterima kasih untuk itu. Lanjutnya. Tapi, dari sekian banyak hal yang aku bahas tadi, kenapa Mas membahas KSK? Bukankah barusan aku hanya menceritakan kegiatanku saja selama di kantor? Malika. Ya, sahut Malika menoleh. Apa kamu menyukai KSK? Akhirnya, pertanyaan yang selama ini hanya sebatas dalam hati terucap juga di bibir Angga. Mas ngomong apa sih? Jawab saja Malika. Ucap Angga dengan raut wajah yang sulit diartikan. Dibilang suka, aku lebih ke kagum saja sih Mas. Ibarat seorang fan ke biasnya. Seperti itu aku melihat KSK. Bukankah itu sama saja kalau kamu menyukainya? Mana mungkin aku menyukai KSK seperti yang Max maksud? Elak Malika cepat. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah ada seseorang yang aku sukai. Jawab Malika tersenyum. Gawat. Jangan sampai Mas Angga menanyakan siapa seseorang itu. Batin Malika. Siap, aku sedang ngantuk Mas. Aku istirahat dulu. Buru-buru Malika memotong kata yang akan diucapkan oleh Angga, kemudian beranjak. Untung saja aku cepat menyadarinya. Andai saja Mas Angga sudah menunjukkan ketertarikannya padaku, aku pasti dengan terang-terangan mengakui perasaanku padanya. Gumam Malika begitu berada di kamarnya. Malika menyukai seseorang. Siapa ya? Kenapa aku merasa tidak terima dia menyukai orang lain? Angga mematikan TV, lalu berjalan ke kamarnya. Ini tidak benar. Sejak kapan aku peduli dia menyukai orang lain atau tidak? Lirihnya sesaat sebelum membaringkan tubuhnya pada kasur. Sudahlah, kapan-kapan aku tanyakan lagi. Lanjutnya, lalu memejamkan mata. Namun, baru beberapa detik ia menutup matanya, ia kembali membuka mata dan duduk. Tidak bisa begini. Bukankah aku dan Malika memiliki kesepakatan? Kalau Malika sudah mempunyai seseorang yang dia sukai, lalu untuk apa kesepakatan ini ada? Ucapnya. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.